Kasus penembakan 5 WNI hingga menewaskan 1 orang yang dilakukan aparat Malaysia terus berlanjut. Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Malaysia sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang selamat. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, menegaskan dari hasil pemeriksaan itu diketahui tidak ada perlawanan dan senjata tajam saat berhadapan dengan aparat Malaysia. Bahkan Hermono meyakini pada saat kejadian, para WNI itu kemungkinan besar ingin kabur dari polisi Malaysia. Dalam hal ada ABK atau ada kapal yang membawa PNI ini di-intercept, memang kecenderungannya mereka itu akan lari. Bukan menabrakan. Mungkin benturan terjadi, tetapi itu karena ombak. Kan ini kapalnya kecil aja. Ya, kapalnya betul. kecil, karena ombak dia membentur-bentur kapalnya APMM. Itu mungkin. Tetapi kalau dia menabrakkan kapal PMI ini ke kapal APMM, saya kira kok agak janggal ya. Jadi ini ada perbedaan fakta menurut polisi Malaysia dan fakta menurut warga kita yang ada di kapal tersebut. Fakta ini berbeda dengan yang disampaikan kepolisian Malaysia yang mengklaim tembakan dilepaskan untuk membela diri karena kapal patroli Badan Perdagangan Maritim Malaysia ditabrak oleh kapal lain. Pihak APMM yang melakukan rondaan telah berserempak dengan satu bot yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejadian itu, pihak APMM telah melepaskan tembakan. Keluarga korban penembakan aparat Malaysia tidak terima atas kejadian ini dan meminta keadilan. Istri salah satu WNI korban penembakan, Hanafiah, menyatakan suaminya sempat mengirim rekaman suara untuk dijemput di Dumai, Riau dan mengirimkan titik lokasi. Namun setelah dicek polisi setempat, sang suami sudah berada di kawasan Selangor, Malaysia. Kejadiannya di Pantai Cara, Pantai Ru, pokoknya Pantai Ru lah di Malaysia. Makanya kami tahu bahwa di situ ada dia di dalam bot itu. Karena dia waktu rekaman suara itu, dia bilang, "Dek, tolong jemput abang tinggal sendiri di sini." Karena di dalam speed, dia bilang. Tapi dia dalam posisi dalam speed. Cuma dia tidak bilang dia kena tembak, nggak bilang. Di sisi lain, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mendesak pemerintah Indonesia harus mengawal proses hukum kasus ini, terutama untuk membuktikan WNI bersalah tidaknya dalam persidangan dengan tudingan melakukan perlawanan. Harus masuk ke persidangan karena ingat, peradilanlah yang akan menentukan benar atau salahnya, tepat atau tidaknya. Jadi ini proses masih panjang menurut saya kalau misalnya seperti sekarang ini, kecuali kalau misalnya ternyata memang ada tanda kutip ya kesalahan dari warga negara kita dan dilakukan perlawanan untuk melumpuhkan. Publik kini menunggu pengusutan dan pengawalan kasus itu hingga tuntas. Terlebih ada keluarga yang berduka atas kejadian ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, semua pihak berharap kasus penembakan 5 WNI oleh aparat maritim Malaysia diusut tuntas untuk mencari keadilan yang sebenar-benarnya. Apalagi kemudian ditemukan fakta bahwa tidak ada perlawanan dan penyerangan yang dilakukan para korban. Bagaimana kemudian tindak lanjut penyelesaian kasus ini? Kita bahas di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Di antaranya sudah hadir ke studio, sudah ada Direktur Jenderal Pelindungan Kementerian Pekerja Migran Indonesia KP2MI yang dulunya merupakan badan BP2MI. Sudah ada Pak Rinaldi. Selamat pagi Pak Rinaldi. Selamat pagi Mbak Disti. Ya, kemudian juga ada Bu Siti Badriah yang merupakan mantan pekerja migran Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam. Dan juga melalui sambungan daring sudah terhubung dengan Koordinator Migran Care Malaysia, sudah ada Pak Alex Ong. Selamat pagi Pak Alex.
Selamat pagi. Iya, kita pagi hari ini membahas soal bagaimana kasus dugaan penembakan yang diduga dilakukan oleh aparat maritim Malaysia yang kemudian menewaskan ada 1 warga negara Indonesia kita. Saya ke Pak Rinaldi dulu. Pak Rinaldi, dari KP2MI sendiri seperti apa pendampingan kemarin, proses pemulangannya sampai kemudian kepada pihak keluarga, Pak Rinaldi? Baik, terima kasih Mbak Disti. Yang dapat saya sampaikan adalah bahwa dari pihak Kementerian Luar Negeri, sesuai dengan informasi yang didapatkan, sebenarnya proses pemulangan itu baru diagendakan hari Jumat atau besok. Tetapi kemudian bisa dilakukan lebih cepat 2 hari, yaitu hari Rabu kemarin, di mana dari Malaysia ada penerbangan, kebetulan ada penerbangan di sore hari kemarin itu, pesawat AirAsia turun di bandara di Pekanbaru, pukul 4:30 dan pada saat itu langsung diselesaikan untuk pengambilan peti jenazah di kargo. Nah dari kargo itulah kemudian diterima oleh para pihak termasuk perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, ya, kemudian juga dari KP2MI, ya, kemudian juga dari pemerintah provinsi, tentunya juga dari kabupaten. Dan kemudian secara bersama-sama kemudian selanjutnya melakukan perjalanan darat kurang lebih 3 jam dari Pekanbaru menuju ke Dumai. Di Dumai sudah menunggu kapal Roro, kapal yang membawa untuk rombongan tadi untuk tiba di Pulau Rupat. Pulau Rupat itu di Kabupaten Bengkalis. Nah, 1 jam perjalanan menyeberang, setelah itu kemudian sampai di tujuan tadi malam jam 10 dan telah dilakukan serah terima jenazah kepada orang tua atau keluarga daripada PMI yang atas nama Basti tersebut. Demikian Mbak Adisti. Oke, jadi pendampingan dari mulai proses pemulangan sudah tiba di Pekanbaru jenazah, kemudian sampai kemudian diterima oleh pihak keluarga dan dimakamkan di Pulau Rupat begitu ya, jenazah Basri ini. Nah, tentu keluarga korban meninggal dunia ini menuntut keadilan, Pak Rinaldi, menuntut rasa keadilan yang memang terhadap pemerintah pusat, pemerintah Indonesia. Nah, tentu saja KP2MI harus hadir di sana. Nah, bagaimana soal pendampingan terhadap keadilan yang harus didapatkan oleh korban meninggal dunia dan juga korban-korban lain yang sampai saat ini masih berada di Malaysia karena masih dirawat di sana, Pak Rinaldi? Baik, terima kasih Mbak Desti. Jadi apa yang sudah kita sama-sama lihat bahwa dari pihak konsuler dari kedutaan kita di Malaysia telah melakukan pertemuan langsung dengan 2 orang PMI dari 5 orang yang alhamdulillah pada posisi sudah stabil di rumah sakit di Malaysia, dan memang dari hasil interview tersebut dinyatakan bahwa memang tidak ada perlawanan. Bahwa informasi yang ada selama ini itu menurut versi dari PMI kita atau warga negara kita memang tidak ada perlawanan. Tapi memang kita tetap harus menjunjung ada asas praduga tak bersalah. Artinya apa? Biarlah proses ini berlangsung yang tadi disampaikan oleh Pak Hikmawanto Johana bahwa nanti pengadilan yang memutuskan. Artinya apa? Kita akan melihat dan kita akan mengawal sejauh mana nanti bahwa pemerintah juga hadir untuk bisa memastikan bahwa proses hukum ini bisa berlangsung dengan fair dan terbuka, dan tentunya bisa kita percaya sebagai suatu penyelesaian yang terbaik buat semuanya. Nah, kira-kira gitu. Tapi kemudian apa yang sudah kami lakukan di sini adalah kami ingin menyampaikan bahwa Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dulunya BP2MI tetap memiliki tanggung jawab untuk bisa memastikan bahwa negara hadir. Baik itu adalah pekerja migran kita yang berangkatnya secara prosedural maupun yang non prosedural sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang 18 tahun 2017. Nah, kemudian kami berbagi bahwa yang ada di luar negeri itu kemudian menjadi tugas dan tanggung jawabnya Kementerian Luar Negeri dengan kantor perwakilan kita, tapi begitu sampai di dalam negeri itu menjadi tanggung jawabnya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kira-kira gitu Mbak Adi. Oke, inilah yang kemudian harus segera investigasi begitu ya, karena tentu saja kita harus mendapatkan keadilan, apapun pemerintah harus hadir begitu ya, baik itu untuk pekerja migran yang prosedural dan juga unprosedural. Saya ke Pak Alex Ong dulu. Pak Alex, ini kalau kita lihat ya, ada 2 versi kronologi. Yang pertama adalah versi kepolisian Malaysia yang mengatakan penembakan dilakukan karena adanya upaya membela diri, karena adanya perlawanan. Sementara dari 2 korban, dari pengakuan 2
korban yang saat ini sudah kondisinya stabil, tidak ada perlawanan di sana. Nah, ini bagaimana terkait dengan dua kronologi ini? Migran Care Malaysia sendiri apakah juga turut memberikan pendampingan advokasi atau seperti apa? Selamat pagi dan terima kasih atas undangannya. Kalau untuk analisa saya itu kan teori dari pihak polis bahwasanya Basri itu coba menyerang dalam kondisi di tengah-tengah laut itu. Apakah kapal itu benar-benar melanggar kapalnya APMN, anggota penguatkuasa maritime Malaysia? Itu kan daripada teorinya kepolisian Malaysia. Dan juga membilang beliau itu membawa parang, ya. Jadi sekarang kita perlu mengesahkan melalui hukum pidana Malaysia. Apakah Basri itu tidak turuti order daripada angkatan penguatkuasa maritime dan terus menyerang. Ini kan teori dari pihak polis. Tetapi di dalam undang-undang pidana Malaysia, apakah yang dinyatakan oleh pihak APMN itu adalah evidence palsu, ya, fakta palsu? Itu di bawah Penal Code ataupun Undang-Undang Pidana 191. Apakah 192? Apakah APMN itu telah melakukan fabrikasi evidence, ya? Dan seandainya dan ini kalau mengikut Undang-Undang Pidana Malaysia 194 itu akan menunjuk itu pemalsuan evidence tentang kasus ini. Pegawai yang tersabit itu setelah memasukkan informasi dan beliau itu perlu menghadapi tindakan hukum, dan tindakan hukum itu bisa juga dilakukan diperiksa apakah itu adalah bertujuan untuk membunuh di bawah Undang-Undang Pidana 302. Kalau seandainya beliau itu reaksi terhadap paniknya untuk melakukan pembunuhan itu sebagai negligence, ya, tidak melakukan tanggung jawab dengan cara yang benar mengikut SOP. Jadi ini juga akan dibawa di bawah Undang-Undang Pidana 304A, ya. Jadi kalau seandainya pejabat publik Malaysia itu melakukan melakukan sesuatu yang mengakibatkan kecederaan atau kematian kepada orang umum, itu akan tercatat akan disidang di bawah Undang-Undang Pidana 161. Jadi pada detik ini kita juga perlu melakukan evokasi diplomasi, ya, dan selain karena di Malaysia Indonesia mempunyai hubungan yang baik dan menuruti falsafah ASEAN yang no intervention, no circumvention. Jadi ini perlu memberi keadilan melalui sistem hukum Malaysia. Jadi kalau kita lihat dari yang telah dilakukan oleh KBRI memang sangat tepat sekali di bawah pimpinannya Pak Harmono. Mula-mula dikasihkan diplomatic note, kemudiannya mempraktiskan Vienna Convention supaya ada sesuatu penjelasan yang boleh diterima, ya. Jadi pada detik itu kan Bapak Presiden Prabowo sedang melakukan kunjungan resmi ke Malaysia. Saya rasa ini juga bisa menarik perhatian top leadership daripada pihak Indonesia dan Malaysia supaya jangan mengabaikan kasus yang seperti ini. Kalau kita lihat dari sejarah, kita sudah mempunyai 70-an, ya, kasus berlaku atas happy trigger ini. Tapi begini Pak Alex. Tapi begini, maaf saya potong sebentar. Tapi begini, apakah memungkinkan investigasi ini nantinya akan dilakukan berkolaborasi antara pemerintahan Malaysia dan juga pemerintahan Indonesia? Karena ada dua versi kronologi, begitu kan? Kalau versinya warga negara Indonesia yang selamat dan keadaannya sudah stabil, sudah sehat, mengatakan tidak ada perlawanan.
tidak ada perlawanan, tidak ada senjata tajam. Tapi kemudian dari pihak aparat Malaysia mengatakan, ya kita terpaksa melepaskan tembakan ini karena bentuk pembelaan diri, karena ada perlawanan. Ini kan ada dua versi begitu. Nah, apakah memungkinkan nantinya ada kolaborasi investigasi yang dilakukan oleh dua negara ini? Ya, saya pernah menyarankan ya kepada TV1 waktu itu kan setiap hubungan Malaysia Indonesia mempunyai satgas ya untuk menyelesaikan permasalahan migran. Jadi dengan cara diplomasinya kita bisa mewujudkan satu tim bersama di antara kepolisian Malaysia dan Indonesia untuk berkolaborasi melakukan rekonstruksi kasus yang telah berlaku itu, dan dari hujah-hujah daripada korban yang berempat itu yang masih sedang pulih di rumah sakit, mereka bisa memberikan ceritanya yang sebenarnya. Yang paling penting itu proses mencari kebenaran dan proses keadilan itu harus wujud ya di Malaysia, karena Malaysia ini sebagai sebuah negara rule by the rule of law ya, mempunyai sistem hukum, dan kita juga perlu mengambil berat tentang human security terhadap warga kita yang sedang mencari rezeki di sini. Mereka melanggar undang-undang, itu undang-undang imigrasi, tetapi mereka bukan kriminal dan tidak harusnya dilayan sebagai kriminal. Makanya kalau daripada media Indonesia kita sangat-sangat berharap jangan memakai kalimat illegal, karena no human being is illegal. Kalau mereka itu datang ke sini melanggar undang-undang, mereka jadi warga tanpa izin dan mereka bukan illegal, karena konotasi illegal itu sudah menjatuhkan hukuman bahwasanya warga kita ini sudah dikriminaliskan, ya sudah jadi pidana. Jadi makanya saya harap di masyarakat media coba hindari dari pakai kalimat illegal. Jadi korban kita di sini adalah irregular ataupun undocumented migrant. Oke, kalau kita menyebutnya adalah unprocedural begitu ya, unprocedural Pak Alex Ong. Saya ke Bu Siti Badriah juga. Bu Siti merupakan salah satu mantan pekerja migran juga ya. Malaysia. Pernah bekerja di Malaysia berapa lama Bu Siti Badriah? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Itu di tahun berapa kalau Anda tahun 2001 sampai 2003. 2001 sampai 2003 ya. Nah, bisa diceritakan pengalaman Anda Bu Siti Badriah, Anda ke Malaysia itu melalui agen resmi atau seperti apa pada saat itu? Saya berangkatnya memang lewat jalur resmi, punya dokumen lengkap ya, punya kontrak kerja juga. Waktu itu kontraknya pekerja rumah tangga. Tapi sesampai di Malaysia saya nggak cuma kerja di rumah tangga. Kalau siang saya dibawa ke bisnis majikan. Jadi waktu saya itu nyaris lebih banyak kerja di tempat bisnisnya daripada tempat rumahnya. Gitu. Nah setelah selesai di tempat bisnis saya dibawa pulang ke rumah dan harus mengerjakan pekerjaan rumah. Itu setiap hari. Saya juga dipindah-pindah ke beberapa majikan selama 10 bulan lebih, hampir 1 tahun ya. Nah selama itu juga saya tidak digaji. Tidak digaji berapa lama? Hampir 1 tahun saya tidak digaji. Alasan mereka pada saat itu? Karena majikan saya bilang, waktu itu saya nanya tentang gaji saya, majikan bilang gaji saya diminta oleh agen yang di Malaysia. Jadi majikan memberikan gaji saya kepada agen. Nah waktu itu majikan karena mungkin kasihan nama saya gitu, saya disambungkan telepon ke agen. Agen itu ketika saya tanya tentang gaji, jawabnya nanti kalau sudah 2 tahun baru gaji saya akan dikasih begitu. Tapi pas di aturan kontrak kerja awal tidak ada seperti itu? Tidak ada. Jadi saya karena tidak percaya bahwa nanti apakah 2 tahun itu gaji saya akan dikasih kayak gitu kan. Akhirnya saya kabur dari majikan. Saya nggak membawa dokumen karena dokumen saya yang megang majikan atau agen itu. Nah, karena saya kabur, saya menjadi pekerja migran undocumented. Unprocedural. Undocumented. Saya nggak punya dokumen, tapi waktu kesannya prosedur saya. Oh, sesuai dengan prosedur pada saat ke Malaysianya karena ada permasalahan soal penggajian itu, kemudian Anda memilih untuk
cabut begitu ya dari majikan yang pertama begitu tanpa ada dokumen. Ya. Pada saat itu Anda Saya ke sebuah masjid waktu itu ya, karena pagi-pagi buta saya juga larinya gitu. Nah saya ke sebuah masjid, nah di situ saya seharian, di situ akhirnya penjaga masjid itu nanya ke saya ada apa begitu kan. Mungkin juga ngelihat saya perempuan gitu kan, tanyalah. Saya ceritakan masalah saya, terus penjaga masjid itu mungkin iba gitu, kasihan. Akhirnya penjaga masjid ini menyarikan pekerjaan saya. Jadi saya kemudian bisa kerja di kantin pabrik di seberang Prai. Nah setelah di kantin pabrik itu, saya kerja dari Senin sampai Jumat saja, jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Dan saya mendapatkan gaji setiap Jumat. Gitu. Nah, walaupun tanpa dokumen? Tanpa dokumen. Jadi kalau mau berangkat, majikan saya jemput, nanti pulang majikan saya antar ke tempat mes itu gitu. Nah, tapi kan menjadi pekerja migran undocumented itu bikin saya nggak tenang begitu, nggak was-was kan, ya, takut was-was, ya. Karena kan kalau di mes kayak rumah susun lah di Malaysia itu yang semuanya orang kelompok orang undocumented kayak gitu. Kalau akhir bulan itu selalu ada polisi yang nyatroni gitu. Kalau kita nggak ngasih duit ya ditangkap gitu kan. Berapa biasanya Anda harus menyetorkan? Tergantung, kadang ada yang 50, ada yang 100 ringgit gitu kan. Nah dengan keadaan seperti itu, saya memutuskan ya ketika saya sudah cukup uang lah, saya rasa saya sudah bisa pulang sampai Indonesia gitu. Saya bilang ke majikan saya ingin pulang. Akhirnya saya itu tanya pada salah satu pekerja di pabrik itu yang orang Indonesia, begitu caranya untuk pulang ke Indonesia ketika saya tidak punya paspor ya. Nah orang itu waktu itu ngasih nomor telepon KBRI. Nah saya teleponlah KBRI. Saya posisi di sini, saya tidak punya dokumen, tapi saya punya uang untuk biaya pulang begitu. Saya minta tolong dijemput begitu kan. Dan apa respon KBRI pada saat itu? Ya, mereka tidak bisa jemput, tapi saya harus datang ke kantor KBRI. Nah, karena saya kan tidak tahu posisinya kantor KBRI sebelah mana gitu kan. Nah, saya akhirnya nanya lagi pada teman yang ngasih nomor itu. KBRI tidak bisa nolong saya begitu kan, nggak bisa menjemput saya gitu. Nah, akhirnya dia menyambungkan saya dengan seorang tekong untuk bisa pulang ke Indonesia lewat jalur laut. Berarti itu lewat jalur yang tidak sesuai dengan prosedur, ya. Karena memang harusnya Anda ke KBRI dulu, tapi kemudian Anda melalui jalur tekong, jalur tikus begitu ya, yang kemudian banyak juga ternyata rekan-rekan sesama pekerja migran yang ingin pulang juga pada saat itu. Diminta berapa? Saya waktu itu bayar 1.500 ringgit ya. 1.500 ringgit? Ya, itu bersih dari tempat saya dijemput sampai di daratan Indonesia. Waktu itu di hutan di Riau. Saya dari hutan di Johor. Banyak yang bersama Anda pada saat itu di kapal itu? Mobil penuh. Jadi kira-kira berapa orang? Pak, kalau mobil saya itu kan ada 7 orang ya. 7 orang, tapi ada mobil lain gitu yang juga bersamaan untuk pulang itu. Berarti itu bukan penerbangan ya, perjalanan itu jalur darat itu dan juga lewat jalur laut itu dilakukan pada malam hari? Enggak, kalau saya dari seberang Prai itu ke hutannya itu pagi, saya siang, sepanjang hari itu dari pagi saya dijemput sudah. Terus untuk menuju hutan itu saya juga dipindah-pindah beberapa mobil. Jadi udah sampai sana pindah lagi mobil itu pindah kayak gitu. Sampai di hutan itu juga enggak di depan hutannya ya, masuk hutannya itu jauh sekali. Saya juga udah ini saya mau pulang tapi kok dibawa ke hutan, apakah benar saya mau pulang, apa saya mau dibuang gitu kan. Tapi karena saya ada temennya yang satu mobil itu penuh, ya saya ini aja, berani-berani aja gitu. Sampai akhirnya Anda menyeberang itu pada saat malam hari? Iya, pagi hari, dini hari, jam 3-an memang. Jam 3 itu baru melakukan penyeberangan dengan menggunakan kapal kayu? Iya, boot itu. Kapal boot begitu ya.
Nah, ini bagaimana dengan kisah-kisah semacam ini kan ini bukan sekali pertama ya Pak Rinardi, tapi nanti jangan dijawab dulu, kita akan bahas usai jeda. Kami kembali di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas soal bagaimana kasus dugaan penembakan yang diduga dilakukan oleh aparat maritim Malaysia terhadap 5 warga negara Indonesia. 1 diantaranya adalah meninggal dunia. Tadi sudah diceritakan salah satu kisah pekerja migran, mantan pekerja migran Indonesia kita, begitu ada Bu Siti Badriah yang mengatakan memang pada saat berangkat ke Malaysia ingin mengadu nasib begitu ya ke Malaysia sesuai dengan prosedur awalnya, kemudian setelah berjalannya waktu kemudian tidak digaji begitu ya, karena dengan alasan gaji itu kemudian disalurkan ke agen. Kemudian agen penyalur di sana mengatakan 2 tahun dulu bekerja baru cair itu gajinya atau upahnya. Nah, ini bagaimana Pak Alex Ong soal kisah-kisah semacam ini untuk agen-agen di sana? Perkara yang dihadapi oleh Siti Badriah kemarin itu masih berulang. Jadi permasalahan sekarang itu kan sejak tahun 2012 itu 2018 mempunyai satu kebijakan Malaysia yang dinamakan Made Online System, dan banyak di antara teman-teman kita itu masuk sebagai turis, ya. Jadi mereka masuk sebagai turis, kemudiannya diurusin permit kerja di sektor informal sebagai PRT, ya, pembantu rumah tangga. Dan malah sekarang juga sedang berlaku banyak juga ejen-ejen Malaysia yang nakal merekrut warga kita sebagai cleaner, dan mereka melakukan cleaning house to house, ya, yang tidak diperizinkan oleh pemerintah Malaysia. Jadi apabila mereka itu dikerjakan di rumah-rumah, end usernya atau majikannya itu senang dengan orang itu, langsung minta daripada cleaning service agent, dan beliau-beliau ini dijual sebagai human commodity dengan harga 20 hingga 30 ribu seorang untuk kontrak 2 tahun. Dan gaji-gaji mereka itu tidak diterima oleh pekerja, tetapi dibagi kepada majikan cleaning service. Jadi di sini mereka itu pekerja kita itu walaupun formal tetapi terjerat dalam kondisi yang mereka itu tidak bisa lepas daripada kontrolnya employer itu. Jadi sekarang kalau kita lihat di sini, mungkin kita perlu banyak bekerja sama dengan KP2MI ya untuk melacak pelaku-pelaku yang tidak benar itu. Jadi kalau dalam kondisi seperti itu, kadang-kadang mereka itu tidak ada jalan keluar, terpaksa kabur untuk menyelamatkan diri daripada terus diperas. Contohnya sebulan yang lalu kita menyelamatkan seorang yang masuk sebagai turis. Baru waktu usia 16 tahun dibikin usianya jadi 22, dan selama 8 tahun beliau itu tidak dikasih gaji atas usahanya KBRI. Beliau itu diselamatkan dan gajinya dituntut, dan sekarang sudah pulang ke Sumba Timur. Jadi perkara ini sering berulang, ya. Jadi makanya tantangan kita di lapangan ialah bagaimana untuk berkolaborasi dengan pihak berkuasa daripada KBRI dan juga pihak Malaysia. Kalau dari pihak Malaysia kita juga kadang-kadang agak kesulitan. Oke, saya ke Pak Rinardi. Pak Rinardi, kalau merespon soal kisah Bu Siti Badriah, masih banyak juga kisah-kisah lainnya begitu ya, yang kemudian tidak sesuai dengan kontrak, awalnya prosedural, kemudian di sana tidak digaji, menunggu sampai 2 tahun dulu baru cair pengupahannya begitu ya. Ini bagaimana ini? Baik, Mbak Disti, jadi inilah yang disebut barangkali fenomena gunung es ya. Jadi kami kebetulan mendapatkan satu laporan sangat komprehensif dari Bank Dunia tahun 2017. Di sana dibuat laporan dari Bank Dunia itu pekerja migran dari Indonesia. Nah, di tahun 2017 itu terdapat kurang lebih 9 juta warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.
Nah, pada saat itu di 2017, data yang resmi ada di kami, di BP2MI saat itu, hanya ada 3,6 juta. Artinya apa? 5,4 juta itu yang dulu berangkatnya itu tidak secara prosedural. Ya. Dan kemudian mereka, itulah yang kemudian belakangan ini kemudian timbul ada permasalahan-permasalahan dengan negara-negara di mana mereka ditempatkan. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pada prinsipnya adalah masyarakat juga punya keinginan untuk bisa bekerja, untuk memperbaiki taraf hidupnya. Kan itu kan juga diatur dalam pasal 27 ayat 2 di Undang-Undang Dasar kita, bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Nah, disinilah kemudian pemerintah juga melihat bahwa dari jumlah pekerja migran kita yang berangkat ke luar negeri itu, 80% itu memang masih didominasi pekerjaan sektor domestik, Mbak. Jadi pekerjaan-pekerjaan seperti ART, mohon maaf dan sebagainya itu masih mendominasi. Nah, inilah yang kemudian menjadi permasalahan kita dan menjadi PR kita ke depan, bagaimana kita juga ingin meningkatkan kompetensi. Dan kemudian kita saat ini dengan Malaysia kita sudah punya MOU, Mbak. MOU untuk sektor domestik. Tapi kita juga sedang mendorong pihak Malaysia untuk bisa membuka MOU untuk yang formal. Untuk para pekerja migran kita yang formal. Karena apa? Karena itu tadi semakin baik dia kompetensinya di sana, dia akan diperlakukan insya Allah jauh lebih baik. Artinya kontrak kerjanya jelas dan sebagainya. Nah, di sini mendapatkan hak. Ya, peran pemerintah juga kuat di sini. Artinya apa? Ingin menciptakan SDM-nya masyarakat yang mau bekerja ke luar negeri yang memang tidak dilarang tapi difasilitasi untuk bisa bekerja mendapatkan sesuai dengan apa yang menjadi kompetensinya. Nah, inilah yang secara bertahap kami di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia punya keinginan, punya harapan semakin tahun nanti akan semakin banyak pekerja migran kita yang berangkat secara prosedural tentunya, tapi juga punya kompetensi yang lebih baik. Nah, di sisi lain kami juga ingin memastikan bahwa para agen, terutama mungkin P3MI, kalau dulu namanya PJTKI, itu juga harus terdaftar, harus terregistrasi di kami. Dulunya ada di Kementerian Ketenagakerjaan, sekarang semuanya sudah beralih kepada kementerian kami. Untuk agen-agen yang mungkin nantinya kami akan nilai tidak baik atau mungkin menyalahgunakan kewenangannya, kami akan memberikan sanksi. Nah, ini hukuman ini yang harus kami lakukan, kami berikan supaya memberikan efek jerah bahwa para pekerja kita yang mencoba untuk mengais rezeki di negeri orang ini harus juga kita berikan penghormatan, negara harus hadir. Tapi di sisi lain para agen ini juga harus bertanggung jawab untuk bisa menjamin kemudian dapat pekerjaan sesuai kontrak. Dan itu harus dihargai, dipatuhi sampai nanti dia selesai kontraknya. Tapi kan yang kemudian menjadi permasalahan lagi adalah ranah KP2MI ini kan berada di pada saat pekerja ini ada di Indonesia begitu ya. Nah, kemudian ketika di luar negeri itu sudah masuk ranahnya Kementerian Luar Negeri, Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri. Nah, apakah mungkin akan ada mendorong Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini juga ada perwakilannya di setiap negara-negara yang kita tahu banyak juga warga negara kita ini menjadi pekerja migran di sana. Salah satunya Malaysia, kemudian juga ada di Timur Tengah begitu ya. Apakah memungkinkan ini sesuai dengan aturan begitu? Jadi tidak harus ke KBRI begitu atau bisa ada perwakilan di sana lah? Ya, baik Mbak Disti. Jadi memang sejak Oktober tahun lalu BP2MI yang dulunya berupa badan itu kemudian bertransformasi menjadi kementerian. Dan sebagian fungsi yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan pekerja migran kita sudah dialihkan sepenuhnya kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, di sini kita melihat bahwa di dalam undang-undang bahwa Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu atau dulu BP2MI itu kewenangannya hanya terbatas ada di dalam yurisdiksi pemerintah Indonesia atau negara Republik Indonesia pada saat pekerja migran kita kembali pulang dan diantar apakah melalui bandara udara atau terminal atau pelabuhan. Nah, di luar negeri itu ada yang namanya atase ketenagakerjaan. Itu selama ini di bawah koordinasinya dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, ke depan kami juga mengusulkan ada atase perlindungan PMI.
Nah ini yang sedang kami dorong untuk nantinya sudah kami lakukan juga pembahasan, pembicaraan dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerjaan, dan tentunya juga pihak legislatif untuk bisa mendorong ini bisa diwujudkan. Dan kemudian saya juga bisa menyampaikan bahwa saat ini kami sedang menyusun perubahan undang-undang, Mbak Disti. Undang-Undang 18 tahun 2017 yang sudah berusia kurang lebih 8 tahun. Perubahan signifikannya apa? Ya, jadi mungkin salah satunya adalah yang tadi, ada kondisi di mana di perbatasan yang mereka dari turun-temurun sudah berpuluh-puluh tahun, mereka itu ke Malaysia misalnya, itu seperti kayak nyebrang saja. Kondisinya bukan yang nyebrang laut ya, seperti kayak di Ntkong dan sebagainya, kan cuma nyebrang saja. Nah ini tidak mungkin kita perlakukan sama seperti kayak pekerja migran yang normal. Mereka harus diberikan perlakuan khusus. Nah inilah hal-hal kecil yang kami tambahkan, kami usulkan di dalam rancangan perubahan Undang-Undang 18 tadi supaya bisa diakomodir. Supaya apa? Lah mereka kan memang pada posisinya tinggal di negara kita, tapi mereka mencari nafkah di negara teberang. Nah pada saat kembali, nah mereka memang tidak bisa mengikuti secara tuntas, secara menyeluruh prosedur yang ada. Nah ini kita buat sistemnya lebih fleksibel dan nantinya mungkin akan memudahkan mereka untuk bisa melakukannya. Ya tadi intinya negara hadir untuk memberi kesempatan mereka untuk mencari nafkah dimanapun. Yang penting mereka dilindungi dan aman gitu kira. Oke, saya penasaran juga ke Bu Siti Badriah. Bu Siti Badriah, pada saat itu kan Anda mengatakan tadi dari hutan ke hutan masuk begitu ya, sampai akhirnya dibawalah naik perahu ya. Nah itu berarti memang jalur yang biasa digunakan oleh para pekerja migran untuk kembali pulang secara unprosedural. Ya, ya. Jadi kalau orang pemerintah biasanya bilang jalur tikus ya. Jalur tikus memang jalur-jalur itu yang digunakan oleh pekerja migran Indonesia yang tidak punya dokumen untuk pulang ke Indonesia. Ini lewat jalur laut gitu. Nah biasanya memang jam 3 berangkatnya Mbak. Dan kapalnya itu nggak menepi banget gitu. Nah terus? Jadi kita yang mau naik itu ya harus berjalan dulu, berenang dulu gitu ke situ. Kalau nggak bisa berenang dipastikan hilang, ya kan. Kemudian kan banyak kasus pekerja migran hilang gitu kan, terbawa Berarti perahunya itu atau kapalnya itu tidak singgah sampai ke daratan Malaysia, berarti hanya di tengah dan Anda harus berenang dulu. Iya. Kalau tidak mampu berarti Anda hilang begitu hanyut, saja. Iya, hanyut. Jadi itu berapa lama Anda harus berenang? Ya cukup lama juga ya, karena kita kan bawa barang ya, terus baju kita kan baju yang biasa kayak gini, bukan baju yang untuk berenang begitu, yang agak berat. Jadi ya untuk kapalnya itu nggak tengah-tengah banget sih, ya agak tapi cuma nggak menepi banget gitu. Jadi kita harus menjangkau untuk bisa renang ke kapal itu. Gitu. Dan waktu itu saya tidak boleh duduk di kapal itu, semuanya tengkurap, ada yang miring, ada yang tengkurap gitu. Nah di atas kami itu barang-barang kami gitu, sama yang pemilik kapal itu yang membawa kami. Nah ketika udah sampai di perairan Indonesia, baru kami boleh duduk melihat laut gitu. Itu di hutan di Riau. Nah di sana waktu itu juga udah hampir jam 9 ya, jam 8 lebih gitu, sudah ada yang nunggu dengan mobil elep ya, untuk diantar ke pelabuhan Tanjung Pinang waktu itu. Saya naik dari pelabuhan Tanjung Pinang ke pelabuhan Tanjung Priok sini, 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam waktunya. Dan Anda harus bertaruh nyawa pada saat itu, harus berenang dulu untuk menjangkau kapal, untuk mengangkut Anda ke perairan Indonesia. Di kapal pun Anda tidak dalam keadaan duduk, harus tidur atau miring begitu ya, untuk menghindari ketika nantinya ada patroli. Iya. Kalau di perairan Indonesia kapalnya agak menepi ya dia. Kalau di Malaysia tidak, jadi... Oke, saya terakhir ke Pak Alex Ong. Pak Alex, ini kalau kita lihat ya apa yang sudah diceritakan oleh Bu Siti Badriah begitu ya, menggunakan jalur-jalur tikus begitu ya, untuk bisa kembali pulang begitu ya, bahkan harus berenang dulu untuk menjangkau kapal, di kapal juga harus
dalam keadaan tidur karena di atasnya barang-barang untuk kemudian bisa disembunyikan begitu ya, dalam tanda kutip diselundupkan begitu ya, untuk mengelabui ketika ada patroli. Nah, kalau saya ingin tahu juga berdasarkan aturan Malaysia ini seperti apa untuk ketika petugas patroli ini harus bisa terpaksa melepaskan tembakan itu dalam keadaan seperti apa? Kalau mengikut pahaman saya, yang pertama-tamanya mereka harus kasih warning dulu ya. Harus ada warning dulu pertama? Ya, itu prosedurnya. Kemudiannya biasanya kalau bila sudah ada warning, kapal yang menyeberang itu akan berhenti. Dan untuk mereka itu naik ke kapal untuk membuat penelitian. Tetapi kalau kita lihat di sini, contohnya kasus seperti ini, sudah naik ke baru mau masuk ke rapat dengan kapal yang membawa TKI yang ingin pulang. Ini kan belum lagi sempat memeriksa sudah tembak gitu kayak gitu. Tapi ini hanya spekulasi saya. Kalau saya lihat di sini ada sesuatu yang nggak benar dilakukan oleh angkatan agensi penguatkuasaan Maritime Malaysia di sini. Itu perlu diteliti dengan jelas. Kemudian saya juga ingin komentar sedikit tentang statementnya dari Pak Rinaldi ya, tentang MOU ya Pak. Kalau MOU itu hanya peringatan. Kalau di Malaysia itu masih tidak ada undang-undang yang jelas melindungi pekerja informal yang bekerja sebagai pembantu rumah. Apakah itu bisa, karena kalau tidak ada sebarang undang-undang, jadi perlindungan ke atas PRT kita itu sangat minimal. Dan itu atas budi bicaranya hakim ya yang menjalani hukumannya itu. Okay. Kemudiannya di sini kita mau sebentar lagi, kita sekarang banyak warga kita yang masuk sebagai turis untuk mencari nafkah di sini. Mereka berharap dapat bekerja di sini. Dan mereka ini sebenarnya tidak menerima informasi yang benar tentang tata undang-undang untuk bekerja di Malaysia. Mungkin ini juga sangat perlu. Yang terakhir sekali, kita mempunyai banyak sekali anak-anak WNI yang lahir di sini. Mereka tanpa warga negara dan mereka tidak boleh bersekolah dan tidak boleh menikmati perlindungan kesihatan dan sosial. Dan mereka itu yang sudah ada generasi yang keempat di sini. Mereka adalah lost generation yang di Malaysia yang sedang jadi kuli di Malaysia. Perlu kita cari jalan keluar juga untuk bagaimana untuk bantu warga-warga ini. Ya maaf ya banyak ngomong. Oke, berarti harus benar-benar investigasi secara menyeluruh, termasuk juga kan dikatakan sempat ada dari pengakuan warga negara kita yang selamat begitu, ada 10 letusan tembakan yang kemudian diberikan oleh aparat maritim Malaysia di sana. Ini adalah upaya membela diri. Anda menilainya? Singkat saja. Alex? Kalau saya lihat ini kan hanya sebagai satu stereotyping ya. Jadi biasanya bila berlakunya kematiannya warga kita ditembak, biasanya itu ada parang, mobil wira, senjata tajam. Jadi itu biasanya alasan dari pihak penguasa Malaysia. Perlu kita memecahkan paradigma seperti itu. Jadi makanya kita sangat butuh intervensinya dari KBRI, terutama sekali atashe kepolisian yang bekerja sama dengan PDRM dan juga atashe tenaga kerja. Ayo kita sama-sama turun padang ya. Jadi kalau kita hanya di kantor itu kita nggak bisa dapat informasi kontekstual di lapangan. Oke, terakhir Pak Dirjen, apa yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah KP2MI untuk juga kemudian bisa ada tidak hanya MOU tapi kemudian ada pemahaman juga terhadap PMI kita. Baik, terima kasih Mbak Desti. Jadi ini adalah momen ya di balik suatu musibah pasti ada hikmah yang harus kita anggap juga Mbak Desti ya. Jadi memang kita melihat bahwa animo untuk masyarakat untuk bekerja ke luar negeri ini cukup besar, khususnya ke Malaysia. Malaysia adalah negara penempatan yang paling besar jumlah penempatannya yang ditempatkan ke sana. Tapi kemudian kita juga melihat banyak sekali mungkin barangkali teman-teman di daerah masyarakat kita ini yang memiliki pemahaman yang masih minim. Nah inilah mungkin kami juga memohon kepada seluruh stakeholder, teman-teman dari pemerintah daerah, khususnya dari desa-desa untuk juga bisa memberikan pemahaman edukasi yang baik bagaimana bekerja secara resmi
cara prosedural. Nah, prosesnya pun kami sedang melakukan perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan. Artinya kalau dulu mungkin ada anggapan, ribet urusannya panjang, sekarang sudah insya Allah jauh lebih dimudahkan. Nah, inilah benar dimudahkan ya? Ya, insya Allah kita mudahkan. Karena apa? Karena intinya setiap orang, yang tadi ada juga beberapa pasal yang kita akan usulkan di dalam revisi undang-undang tadi, yang tadinya mungkin perbatasan tadi agak sulit untuk bisa bekerja secara prosedural. Nah, ini kemudian kita akan coba akomodir. Artinya apa? Negara hadir, negara juga sekaligus melindungi para pekerja migran kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kira-kira gitu. Oke, jangan sampai kemudian tetap negara harus hadir karena suka atau tidak suka kita harus akui bahwa memang pekerja migran kita adalah pahlawan devisa kita. Salah satu pahlawan devisa kita ya begitu ya. Bu Siti Badriah, terakhir saya akan tanya, kapok nggak? Kalau untuk bekerja di sana saya kapok. Dan nggak akan berniat lagi ke sana untuk bekerja. Iya, cuma kalau saya memang setelah jadi PMI itu saya sering ke Malaysia karena saya kerja di Migran Care ya, beberapa kali pemantauan pemilu ke sana, kemudian dan memberikan edukasi kepada teman-teman. Ya, betul. Oke, dan kita harapkan ini adalah kejadian terakhir, jangan sampai ada lagi insiden semacam ini begitu ya. Terima kasih Pak Dirjen, kemudian juga Bu Siti Badriah dan juga Pak Alex Ong. Terima kasih atas waktunya dan juga saling informasinya. Terima kasih Pak Alex, Bapak-bapak, Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu. Waalaikumsalam.